wabarakatuh. Masih semangat? Ya, semangat aja. Sebelah kanan paling semangat, sebelah kiri masih semangat. Nah, sekarang kita bakalan berbicara mengenai bagaimana sih caranya membangun komunikasi efektif bagi anak kita. Di sini udah punya anak semuanya? 7. Buyut ada buyut. Nah, anaknya khusus untuk anak remaja. Ada yang tahu anak remaja itu usia berapa? 18, 15, 14, 10. Terus? 10 sampai 17. Nah, yang lebih tepat itu menurut BKKBN, usia remaja itu adalah usia anak yang berumur 10 hingga 24 tahun. Itu masih remaja dan belum menikah. Jadi kalau udah menikah mah bukan remaja. Ya, ini ada yang masih remaja? Remaja. Oke, sebelum kita masuk ke materi, izin dulu ya perkenalkan. Saya Muhammad Habib Isdahudin. Izin Ibu, Bapak. Mungkin di sini Habib ingin sharing pengalaman atau ilmu yang Habib tahu ya. Jadi kalau salah boleh nanti langsung angkat tangan salah, gitu aja, nggak apa-apa. Oke, nah membangun komunikasi efektif dalam keluarga. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Obrolan, ngobrol, cerita dari, nah betul, komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu adalah cara berbicara dan mendengarkan yang membuat dua pihak saling paham tanpa salah tangkap. Jadi kalau misalkan kita ngomong, terus orang satunya itu salah paham ada omongan kita, contohnya kayak, ih kamu mah kenapa kayak gitu? Jadi dia tuh salah paham, oh aku salah ya. Nah itu bukan komunikasi yang efektif. Itu jadi komunikasi yang efektif tuh, jadi informasi yang disampaikannya itu jelas, gak bikin salah paham atau salah tangkap. Nah bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga ada suara, ekspresi, dan sikap tubuh. Contohnya kayak gini. Nah itu kan gitu. Padahal kita cuma nanya kemana? Tapi kalau tahu kan salah tangkapnya, ih, naon tapi dicarikan kayak gitu. Nah itu gak efektif berarti komunikasinya. Yang gitu. Jadi kalau misalkan nanya mereka mana, kan kalau misalkan kayak gitu enakan ya dijawabnya juga mereka dia gitu, tapi mereka mana nah juga jawabnya mereka itu boleh ya di mix Indo Sunda gak apa-apa. Sebenarnya orang Sunda tapi takut kasar gitu. Jadi di mix. Oke, nah seperti itu. Jadi komunikasi yang efektif. Nah kemudian kenapa komunikasi dengan remaja sangat sering tersendat? Tahu tersendat? Ya kayak ini. Jadi kayak betul. Remaja itu sedang dalam pencarian jati diri. Jadi remaja itu sedang mencari aku teh apa sih? Aku teh mau apa sih? Dan lain sebagainya. Nah mereka mulai ingin dianggap dewasa. Jadi orang-orang yang berumur, anak-anak yang berumur 10 hingga 24 tahun itu mereka mulai ingin dianggap sebagai orang dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi beda kayak anak-anak makan kalau kita suruh ini kamu pakai baju ini, ya mereka nurut. Tetapi berbeda dengan remaja. Kadang kita beliin baju buat anak remaja sama buat anak-anak di bawah usia 10 tahun itu beda. Kayak misalkan kita beli baju buat anak di bawah 10 tahun, ya mereka mau pakai aja dan bangga dengan pakaian. Tapi beda dengan remaja. Remaja mah ketika beli baju, ih nama mama misalnya nu kieu, pan mah hoyongna nu kieu, pan teteh mah hoyongna nu kieu. Tah eta gitu nya. Nah, itu adalah salah satu remaja dia sedang mencari jati dirinya sendiri. Terkadang ingin punya ruang pribadi. Jadi kadang anak-anak itu segala diceritain. Kalau anak-anak segala diceritain, tapi berbeda dengan remaja. Remaja mah kadang ada yang disembunyiin dari mamahnya, teh takut buat ngomong ke mamahnya dan sebagainya. Nah jadi dia ingin punya ruang pribadi atau privacy kayak gitu. Boleh.
ciri-ciri komunikasi yang efektif dengan remaja. Ada 5 ciri. Yang pertama itu terbuka. Jadi komunikasi yang efektif dengan seorang remaja itu kita terbuka. Terbuka maksudnya adalah kita ketika ngomong dengan anak remaja, kita menerima apa yang mereka omongin. Kita lanjut dulu, Ibu. Oke, nah tadi ciri-ciri komunikasi yang efektif dengan remaja itu terbuka. Maksud terbuka itu kita menerima apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ceritakan. Kita nerima tuh. Jadi enggak kayak anak mau cerita tapi pirage gitu. Wah, kadang sebenarnya ibu-ibu gitu gini. Ketika anak-anak cerita, "Mah, namanya ada yang jerawatan, pirage jerawat." Yang gitu ya. Nah, kita itu sebagai orang tua untuk membangun komunikasi yang efektif dengan remaja itu terbuka. Jadi, jerawatan, coba tuh nganggo sunscreen atau nganggo naon skincare. Nah, gitu. Jadi terbuka. Lalu kemudian yang kedua konsisten. Ketika kita bilang A, maka seterusnya bilang A. Jadi kadang ibu-ibu teh tong jajan wae atuh. Tapi ada suatu saat ketika anaknya mau jajan, malah apa ya? Nah, antara jajan atau gini, ketika anak mau main, malah dilarang main mulu. Tapi ketika anak di kamar terus, malah dimarahin juga. Di kamar wae, amang atuh. Kan itu tidak konsisten. Serba salah. Jadi anak tuh ngerasanya nanti serba salah, di bumi salah, di luar salah, terus sudah kumaha. Dan nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan bagi anak remaja. Nah, makanya kita harus konsisten dan kita juga harus berkomunikasi. Kita harus menginformasikan kenapa sih mereka itu harus di rumah, kenapa mereka harus main dan lain sebagainya. Lalu kemudian saling menghargai. Jadi ketika anak berpendapat, maka kita sebagai orang tua harus menghargai. Jadi kita dengarkan dulu pendapat mereka. Kalau misalkan salah, kita tegur secara lembut namun tegas. Kayak gitu, secara halus namun tetap tegas. Nah, yang keempat, lembut namun tetap tegas. Jadi kita berbicara lembut, nggak marah-marah ketika anak berpendapat atau ketika anak meminta sesuatu. Itu kita lembut menjawab, namun tetap tegas. Tegas di sini maksudnya paham akan batasan. Jadi apa yang boleh dan yang nggak boleh, gitu. Jadi ketika anak meminta yang nggak boleh, maka kita harus tegas. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ini mah, nggak boleh ini mah kak. Gitu. Lalu kemudian mengedepankan empati. Nah, mengedepankan empati maksudnya kita sebagai orang tua merasakan apa yang anak rasakan. Gitu. Jadi ketika anak sedang jerawatan tadi, kita merasakan sedang jerawatan, berarti dia pengen menghilangkan jerawat itu atau menjaga dirinya, gitu, mempercantik dirinya. Apalagi perempuan kan ya. Di sini ada yang punya anak perempuan? Nah, perempuan kan pengen selalu cantik, pengen selalu maksimal lah tampil di depan. Makanya ada jerawat satu pun iya, tampil beda. Ada jerawat satu pun dia merasa malu atau merasa insecure kalau bahasa sekarang mah. Nah, kita harus mengedepankan empati. Berarti ketika anak cerita bahwa dia berjerawat, kita dengerin, atau kedah kumaha adek, atau kedah kumaha kakak. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada tips and trik berkomunikasi secara efektif kepada remaja. Yang pertama itu adalah jangan membandingkan remaja kita dengan remaja lain, bahkan saudaranya sendiri. Kadang banyak orang tua yang ngebandingin, nah tetangga mana juara, kakak kapan juaranya? Kan kayak gitu ya. Banyak orang tua yang kayak gitu, atau nah ada si kakak macam gitu, nah ada kieu. Nah, dibandingin anak-anak kita teh, seakan-akan anak-anak kita teh harus jadi orang itu. Nah, nanti di dalam diri anak-anak ibu-ibu ngerasa bahwa orang tua kita tuh gak pernah pede punya anak dia. Jadi dia tuh ngerasa gak pede, ibu kita tuh gak pede punya anak dirinya. Kayak gitu. Kalau misalkan dibandingin terus gitu, boleh kita menjadikan anak orang lain atau tetangga ataupun kakaknya sebagai motivasi, tapi jangan sampai membandingkan kayak gitu. Jadi nantinya anak yang dibandingkan ini dia bakalan ngerasa nggak akan puas dengan dengan prestasinya kayak gitu. Lalu kemudian yang kedua,
beri kesempatan mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas fisik yang melibatkan banyak orang. Maksudnya, jangan sampai kita mengekang atau membatasi anak kita untuk bersosialisasi. Contohnya, ketika anak kita masuk Karang Taruna malah dimarahin. Itu kurang baik. Gitu. Jadi itu membatasi anak-anak untuk terus bisa berkembang, untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi biarkan anak-anak kita bersosialisasi. Namun ketika anak-anak kita melebihi batasan, maka kita tegur. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga, memahami apa adanya kebutuhan akan ruang pribadi atau privasi pada remaja. Jadi remaja itu kadang punya privasinya sendiri yang nggak mau orang tuanya itu tahu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menghargai hal tersebut. Contohnya, ketika kita mau masuk ke kamar anak kita yang sudah remaja, dianjurkan untuk mengetok pintu dulu. Takutnya dia lagi apa dan lain sebagainya. Dan itu bikin anak kita ngerasa lebih dihargai. Ketika kita mengetok pintu dulu sebelum masuk kamar, kakak, ibu boleh masuk? Oh boleh bu. Nah itu anak kita merasa dihargai dan itu menjadikan anak kita itu lebih terbuka nantinya, gitu, karena ngerasa dihargai itu. Oke, yang keempat adalah pahami akan adanya kebiasaan baru remaja yang berkaitan dengan perubahan tubuhnya. Seperti tadi, khawatir akan kulit yang berjerawat, gemuk, dan lain-lain. Jadi kadang anak-anak remaja itu kayak, mah, aku gemukan gak? Mah, kok aku jerawatan gak? Dan lain sebagainya. Nah itu wajar. Kita sebagai orang tua jangan malah kayak, meni sakit ge, tapi gue tadi sakit tuh. Meni jerawat hiji ge. Kan kadang banyak orang tua yang kayak gitu ya. Nah seharusnya yang dianjurkan itu adalah kita paham akan adanya perubahan baru remaja yang berkaitan dengan perubahan tubuhnya. Ketika anak ngerasa gendut, iya ada dikit gendutan nih, berarti harus apa? Jadi kita tuh sebagai orang tua bukan ngasih solusi, tapi kita balikin aja ke remajanya, berarti mereka maunya apa? Begitu, karena biasanya remaja itu sebenarnya udah tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi harus divalidasi, harus diyakini sama orang tuanya atau sama orang-orang sekitarnya, biar mereka tambah yakin, oh iya, berarti aku harus gini. Nah nantinya ketika ibu-ibu bisa paham akan keadaan itu, mereka akan lebih terbuka juga. Jadi ketika ada yang mereka khawatirkan, maka mereka akan mencari ibunya atau bapaknya untuk bercerita. Kayak gitu, pengen kan punya anak yang sering cerita ke orang tuanya, terus mengandalkan orang tuanya dan lain sebagainya. Karena banyak kan anak itu yang mencari pelampiasan cerita itu keluar, jadi nggak menganggap adanya orang tua di rumah. Kayak gitu, banyak anak seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua harus lebih menekankan bahwa anak itu punya kita, dan juga biarkan mereka bisa terbuka kepada kita. Nah itu. Lalu kemudian yang kelima, berikan pengetahuan tentang seks atau sex education berupa kesehatan organ reproduksi dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada organ kelamin dalam kaitan dengan norma-norma sosial. Nah kita sebagai orang tua harus bisa menginformasikan kepada anak-anak kita tentang seks, karena kan di masyarakat itu seks ini tabu ya. Jadi seakan-akan ngomongin seks itu kayak naon jorang dan lain sebagainya. Nah kita sebagai orang tua harus bisa mengedukasi atau menginformasikan bahwa seks dasar kayak apa aja sih yang boleh dipegang dan gak boleh dipegang, apalagi ke perempuan. Kan banyak ya sekarang kasus-kasus pelecehan. Nah naudzubillah min dzalik, anak kita seperti itu, makanya kita harus bisa mengedukasi bahwa apa aja yang boleh dipegang, apa aja yang gak boleh dipegang, apa aja yang boleh dilakukan dengan sesama jenis, dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Ini dasar-dasar aja dulu kepada anak, biar mereka tuh ketika ada yang megang ini gak boleh, berarti apa respon yang mereka berikan kepada orang yang megang, jadi mereka tahu gitu. Lalu kemudian yang keenam, beri apresiasi kepada remaja atas usahanya untuk terlibat dan bagaimana mereka menampilkan komitmen terhadap aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini maksudnya adalah kita memberikan apresiasi, karena remaja itu kalau zaman sekarang itu haus validasi,
haus validasi itu jadi dia pengen dianggap, dia pengen diapresiasi, dia pengen dipuji, kayak gitu. Ya, butuh pengakuan, betul banget ibu. Nah, butuh pengakuan, jadi kita memberikan apresiasi. Contohnya ketika anak kita menang misalnya lawan apa ya, lomba futsal atau lomba HUT RI, mereka menang panjat pinang, keren banget kakak bisa menang. Nah itu mereka senang, digituin doang juga mereka senang banget, karena itu diberikan apresiasi dan oleh orang yang mereka sayangin, yaitu orang tuanya, kayak gitu. Jadi jangan malu ketika anak kita juara, ketika anak kita mendapatkan hal-hal baru dan itu apa ya, menyenangkan bagi mereka, kita apresiasi aja, gak apa-apa, kayak gitu. Dan itu menjadikan mereka itu apa ya, mudah gitu untuk menceritakan hal-hal yang menurut mereka tuh kadang ini tuh pencapaian mereka, tapi mereka malu untuk mengakuinya ke orang lain, karena itu salah satunya mereka tidak pernah diberi apresiasi, malah kayak gitu orang gak bisa. Jadi teman-temannya tuh malah gitu. Nah kita sebagai orang tua yang memberikan apresiasi untuk hal itu, ya gitu. Boleh. Nah yang ketujuh, tetap memonitor siapa saja teman-teman remaja kita tersebut dan mengetahui apa saja aktivitas mereka. Jadi ketika kita memberikan kebebasan, jangan sampai terlalu bebas. Kita juga harus memonitor dia temenannya sama siapa aja. Kalau bisa undang teman-temannya ke rumah, ngeliwat atau apa botram dan lain sebagainya. Itu menjadi tempat kita untuk memonitor, temannya ini. Jadi kalau ada apa-apa kita gampang ke temannya, misalnya anak kita nggak ada, berarti kita menghubunginya ke siapa dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian yang ke-8, bentuk bersama dengan remaja kita ketetapan perilaku yang dapat diterima dalam keluarga lengkap dengan konsekuensinya. Maksudnya kita bentuk bersama peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah, dilakukan di luar oleh anak kita, dan kita ajak untuk bekerja sama atau berkontribusi aktif si anak itu. Jadi menurut mereka, menurut kita misalnya adik gak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Terus si adiknya ngejawab, boleh nggak kalau misalkan jam 10 malam mah, karena ada ini, kalau misalkan ada ini. Nah itu boleh. Jadi kita sebagai orang tua memberikan hak pendapat untuk anak, biar mereka itu nggak ngerasa dikekang oleh orang tuanya, karena kan kesepakatannya kesepakatan bersama, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ajak mereka untuk berinteraksi layaknya orang dewasa. Pernah nggak ibu-ibu ngajak ngobrol sekeluarga nih, contohnya anaknya 2, berarti ibu, bapak, kakak, adik, terus diajak ngobrol. Jadi dan mereka diminta pendapat, menurut mereka bagusnya kayak gimana. Nah itu anak-anak senang diajak untuk begitu, karena mereka berdiskusi, karena mereka ngerasa bahwa mereka itu udah dianggap sebagai orang dewasa yang tahu akan hal salah dan juga benar gitu. Jadi itu yang diinginkan oleh remaja, ya gitu. Nah mungkin ada pertanyaan dulu ibu. Gimana ibu? Nah, harus bagaimana? Oke, jadi kalau kita menghadapi remaja ya, karena zaman sekarang itu zaman semuanya media sosial. Nah, kita nggak bisa memonitor melalui HP langsung. Kita ajak ngobrol aja anak kita. Jadi kayak, adik kalau misalkan main IG itu ngapain aja sih? Kalau misalkan main WhatsApp itu ngapain aja sih? Kayak gitu. Jadi diajak ngobrol. Maka ketika mereka udah dapat, ibu aku teh peduli ke aku, dia akan cerita di IG itu dia ngapain aja, di Instagram, di WhatsApp dia ngapain aja dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita nggak bisa memonitor secara langsung lewat HP-nya, kita bisa mendapatkan informasi dari apa yang dia ceritakan, kayak gitu. Karena ya remaja sekarang tadi dia juga butuh privacy dan kadang malu untuk ngeliatin dia main HP ngapain aja ke orang tuanya, malu gitu. Ya.
lagi? Gak ada? Aman? Cukup Ibu? Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi yang baik itu bukan cuma soal kita ngomong, tapi juga mendengarkan dengan hati. Kadang anak cuma butuh kita dengerin tanpa dihakimi. Gitu. Kalau anak merasa didengar, mereka akan lebih terbuka, lebih percaya, dan hubungan di keluarga menjadi lebih hangat. Jadi kalau anak cerita, kita cukup untuk mendengarkan saja. Ketika anak kita nggak mau, kita itu memberikan pendapat. Jadi didengarin aja itu udah cukup banget buat anak-anak remaja. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari Habib. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Ibu, ada pengumuman dulu pemenang